Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang kami hormati, bila bapak menyaksikan video ini, perkenalkan saya Sugiharjo, Widya Yuswara Utama Kementerian Perhubungan, akan memaparkan desain pembelajaran agenda 1 PKP. Sebagaimana diketahui, pembelajaran ini merupakan proses blended learning. Setelah mereka belajar secara mandiri melalui emosi, baru mereka belajar secara distance learning yang terbagi dua, ada yang sinkronus dan asinkronus. Nah, untuk agenda 1, materi sinkronusnya totalnya ada 4 JP, saya bagi dalam 2 hari masing-masing 2 JP. Di mana di hari pertama untuk 2 JP, tentu karena ini pertemuan pertama, saya penting untuk mencairkan suasana dengan perkenalan dan menitipkan pesan bahwa mereka adalah orang penting sebagai pejabat eselon 4 yang menjadi ujung tombak layanan. Berikutnya tentu saya akan mengkonfirmasi apakah materi mandirinya sudah berjalan dengan baik. Saya akan gunakan sentimeter dengan beberapa kuis pertanyaan. Dari situ saya akan melakukan pembulatan atau overview agenda 1. Sebagaimana diketahui, agenda 1 itu ada 2 materi, yaitu pertama menyangkut etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, dan yang kedua bela negara kepemimpinan Pancasila. Nah, berkaitan dengan etika dan integritas pimpinan Pancasila ini sangat penting. Yang pertama, peserta harus mengetahui bahwa Indonesia ini didirikan di atas pondasi keberagaman, sehingga Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu keniscayaan dan kita harus bergerak untuk kepentingan bersama. Berikutnya adalah nilai-nilai dasar dan teladan dari etika dan kepemimpinan Pancasila sebagai refleksi, ya, sehingga diharapkan bahwa dari contoh-contoh ini peserta sebagai calon eselon 4 itu bekerjanya bisa melampaui batasan yang ditargetkan, dan nanti akan di beberapa contoh tentang bagaimana keteladanan. Berikutnya, dan dalam kaitan dengan tujuan dan visi negara sebagai aparat yang akan melaksanakan, nah tentu kita harus juga bisa memahami itu. Dan yang dari 4-5 agenda itu, yang paling penting adalah peserta bisa memahami tentang konsep etika dan integritas dan bisa menerapkannya di dalam pelaksanaan pekerjaan. Karena apapun pelaksanaan pekerjaannya, tanpa etika dan integritas tentu semuanya akan menjadi tidak tepat sasaran. Selanjutnya berkaitan dengan agenda kedua, yaitu bela negara dalam kepemimpinan Pancasila. Yang paling penting yang perlu saya sampaikan adalah, tentu publik sangat berharap tentang pelayanan dari pemerintah, sehingga mereka berharap bahwa cita-cita Republik ini bisa diwujudkan oleh layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Karena itu kita juga harus mengapresiasi apa yang jadi ekspektasi publik dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Dan yang paling penting di sini adalah pengertian bela negara tidak harus dalam artian kita wajib militer atau perang, tapi dengan bekerja profesional di bidangnya, maka itu merupakan wujud bela negara. Nah, kalau kita di sektor transportasi, bela negara itu dalam rangka melaksanakan 2 tugas pemerintah, yaitu melayani layanan dasar kebutuhan masyarakat, baik layanan perintis di daerah terpencil maupun layanan PSO di perkotaan, dan meningkatkan daya saing bangsa melalui efisiensi dan efektivitas distribusi logistik. Nah, ini penting sekali bahwa dengan bekerja profesional dalam bidangnya, kita sudah mewujudkan bela negara. Itu kira-kira intisari. Kemudian di hari pertama juga saya akan lanjutkan dengan penjelasan tugas, ya, penjelasan tugas baik individu maupun kelompok. Nah, sedangkan hari kedua tugas asinkronus yang kelompok itu ada 2, ya, ada 2. Itu nanti akan saya, tugas yang pertama akan ditampilkan di hari kedua. Jadi presentasi hari kedua itu mereka presentasi berkaitan dengan tugas kelompok yang pertama, khusus berkaitan dengan integritas dan kepemimpinan Pancasila, dan sampel salah satu peserta atau mungkin 2 peserta berkaitan dengan esai yang mereka lakukan waktu belajar mandiri.
Tentu terhadap presentasi itu akan dilakukan analisis, feedback, dan pembulatan, dan yang paling utama kita berikan contoh-contoh dan motivasi. Nah, desain pembelajarannya itu tentu dari C2 sampai C6. Berikutnya, kalau kita melihat asinkronus, ya, asinkronus itu ada dua tugas. Yang pertama tugas individu, ya. Tugas individu yang pertama adalah learning journal dalam bentuk video tentang pemahaman peserta terhadap materi etika dan integritas Pancasila serta penerapannya di lingkungan kerja, ya, self direct learning. Berikutnya adalah tugas kelompok hari pertama. Nah, peserta diminta menguraikan peran dan etika kepemimpinan Pancasila dengan melakukan evaluasi layanan publik di bidang transportasi yang selama ini sudah dilakukan. Nah, saya akan bagi dua kelompok, ya kan, masing-masing kelompok 5 orang. Kelompok 1 berkaitan dengan layanan BRT di Jakarta, kelompok 2 berkaitan dengan layanan angkutan perintis udara di wilayah Papua. Ya, mereka harus bisa melihat pelaksanaan ini dari aspek kebijakan dan aspek kepemimpinan. Berikutnya asinkronus yang hari kedua itu ada tugas individu masih sama 2 JP dan tugas kelompok 3 JP. Jadi totalnya asinkronus adalah 10 JP. 2 tugas individu 4 JP, 2 kali 2, dan 2 tugas kelompok 2 kali 3, 6 JP. Nah, tugas kelompok yang kedua dengan 3 JP membuat policy brief pelayanan publik yang terkait dengan materi kombinasi itu udah materi 1 dan 2 etika, integritas, dan bela negara. Dengan fokus bahasannya dibagi 2 kelompok lagi. Untuk kelompok yang pertama berkaitan dengan transportasi perkotaan, yaitu PSO, KRL, komuter lain. Dan kelompok 2 berkaitan dengan program tol laut. Nah, di sini sudah kombinasi antara kebutuhan dasar dan peningkatan daya saing. Detailnya akan saya jelaskan di kelas nanti. Ya, metodenya tentu diskusi, curah pendapat, self direct learning, C3 sampai C6. Lingkup tugas di karena ini sudah merupakan tugas kedua, itu pertama ada 3 hal. Mereka harus melakukan analisis kondisi saat ini, kemudian usulan gagasan kreatifnya, dan dilakukan analisis simulasi before dan after. Before adalah kondisi saat ini dibandingkan dengan kalau gagasan kreatif itu ditampilkan. Sebagaimana kita ketahui, pembelajarannya dengan blended learning, artinya setelah mandiri, distant learning, mereka melakukan aksi perubahan, baru dilakukan adalah pembelajaran secara offline klasikal. Untuk klasikal ini di agenda 1 dapat alokasinya 12 JP yang saya bagi dalam 5 sesi. 5 sesi itu secara garis besar saya bagi 2 metode. 6 JP untuk dengan bimbingan dan 6 JP untuk mereka bekerja secara kelompok, baik dalam penyiapan materi maupun dalam diskusinya. Nah, lebih detailnya sesi pertama dengan 3 JP merupakan perkenalan untuk membangun komunikasi dengan peserta, termasuk tanya jawab pengalaman berkaitan dengan pembelajaran mandiri. Nah, mereka saya minta menampilkan esainya ya di sini untuk jadi contoh yang lain dengan analisisnya. Termasuk juga tugas pembelajaran distance learning. Karena waktu asinkronus itu yang dibahas di kelas hanya tugas kelompok yang pertama. Tugas kelompok yang kedua sengaja ditunda untuk ditampilkan di sini. Terus sesi kedua juga dengan 2 JP. Ini contoh real model untuk praktek etika dan integritas kepemimpinan Pancasila serta penerapan bela negara di era globalisasi dan di era revolusi industri 4.0. Jadi dari textbook ini kita bawa dengan contoh-contoh kasusnya seperti apa. Dan di akhir sesi kedua saya menjelaskan tugas kelompok klasikal. Ya, nah, setelah sesi 2 berakhir ada isoma. Nah, setelah isoma peserta kembali ke breakout room masing-masing untuk mengerjakan tugas. Nah, saya sebagai widyaswara tentu tidak bisa melepas, tapi harus berkunjung ke breakout room masing-masing untuk melihat aktivitas dari mereka. Jangan sampai salah satu peserta tampil terus yang lainnya pasif. Nah, sesi keempat hasilnya mereka paparkan ya untuk kita bahas bersama. Nah, baru setelah isoma, setelah maghrib ada sesi kelima, totalnya hanya 1 JP. Ya, ini adalah pembulatan agenda 1, pemberian motivasi, dan kembali mereka membangun komitmen bersama. Ya, waktu di sana ada komitmen
peserta sekarang komitmen bersama supaya angkatan ini punya value yang akan diperjuangkan bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.